sampai saya menyatakan saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus ini. Saya katakan gitu. Saya akan hadapi. Nah, nyampe ke sana, muncul, aku orang sudi, jadi ini munafik nih. Nah, di situ saya mulai, ini nggak benar orang ini. Nah, banyak hal yang terjadi, diminta mulai belok. Nah, jadi saya, oke, ini nggak benar. Nah, kita mulai setengah hati. Dan saya coba bayangkan, hitungkan ya. Komisaris yang paling besar gajinya itu kan Bank Mandiri BRI. Kira-kira sekarang kalau ini dengan fasilitas semua mungkin komisaris itu nyampe 350 juta gaji dan tunjangan. Belum tantium ya. Belum tantium. Tantium kira-kira sekarang itu saya yakin tidak mungkin di bawah 12 miliar. Ya. Pokoknya 2 digit miliar. 2 digit. Ya. Kira-kira berarti akan dapat 1,5 miliar per bulan. Ya. 1,5 miliar per bulan tidak ada kerjanya. Saya beritahu teman-teman, tidak ada kerja mereka itu. Ya. Itu hanya formalitas rapat, kemana-mana dilayani, dibiayai dan dapat. Bagian ketiga ini ya, saya mau tanya soal kiprah politik seorang Puang Said Didu ya. Kalau pertama tadi aktual soal PIK yang sedang rame hari ini. Yang kedua pengalaman yang paling kuat sebagai birokrat itu sebagai sekretaris kementerian BUMN. Nah, bagian ketiga ini kiprah politik. Oke. Kenapa? Saya tuh agak heran Daeng sama Puang ya. Puang Daeng. Sama Daeng Puang. Puang, saya melihat bahwa kita tahu 2014 Jokowi menjadi presiden. Siap. Tetapi di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi, bahkan di pertengahan, Puang sepertinya sudah tidak happy. Ya. Dan kelihatannya ingin gabung dengan kubu yang satunya. 2019 ketika terjadi rematch gitu ya. Kenapa? Padahal kan waktu itu Puang masih eselon 1. Masih menjabat sebagai komisaris Bukit Asam itu yang grade berapa? B plus? A itu. Ya kan? Dulu tantiemnya itu waktu itu 2M lebih. Wah, 2M lebih. Saya aja di Jasa Marga mentok-mentoknya cuma 1M doang ya. Coba bisa diceritakan ini karena ini sepertinya sudah membuka insting politik Puang karena setelah itu menjadi tim Anies dan lain sebagainya. Silakan Puang. Jadi 2014 memang kan saat itu masih PNS. PNS kan nggak boleh menjadi tim sukses. Tapi di balik layar saya karena pasangan dengan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Nah, Pak Yusuf Kalla salah satu patron politik saya. Saya tim suksesnya Pak JK di balik layar lah. Membantu semuanya. Nah, terus dan saya lihat bahwa sampai 2016 Pak Jokowi itu di jalan lurus loh. Terlihat dari menteri-menteri yang diangkat. Ada Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ferry Musilal Baldan, itu aktivis-aktivis yang lurus. Ya kan yang punya Rini Sumarno juga track recordnya bagus. Iya kan? Orang-orang yang masih ini. Nah, pada saat reshuffle pertama, kok ini nggak benar orang ini. Tapi sebenarnya saya muncul kecurigaan tuh pada saat kami sedang bongkar Papa Minta Saham. Papa Minta Saham 2015. Ya. Nah, itu kan ribut sekali. Dan saya dengan Pak Sudirman Said betul-betul ini harus dibongkar. Oh, waktu itu posisi saya Puang, staf khusus menteri ESDM. Dan yang semua dokumen tentang Papa Minta Saham di kantong saya. Saya paham betul semua. Nah, terus kita ditegur. Diminta menghentikan. Nah, di situ saya bilang, oh, ini orang ini di publik mau dapat namanya, tapi di dalam kita ditekan. Disuruh menghentikan kasus Papa Minta Saham. Yang negor siapa?
Pak Jokowi. Langsung ke Sudirman. Oke. Sudirman Said memberitahu saya. Oke. Nah, saya dipanggil saya lapor ke Pak JK. Ya. Dia bilang ini orang menurut presiden itu apa? Dia bilang ini orang kuat semua di baliknya. Mas Refli masih ingat waktu saat itu pidato dia hampir maghrib, Pak, dia itu maksudnya Jokowi, yang menyatakan aku ora sudi namaku dipakai. Oke. Ketua keluar kata gitu. Ya. Padahal 2 jam sebelumnya kita ditekan untuk menghentikan. Tapi karena kita tidak mau. Jadi kalau begitu udah aktual betul ya? Ya. Kita nggak mau, kita harus lawan. Ya. Sampai saya menyatakan, saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus ini. Saya katakan gitu. Ya. Saya akan hadapi. Nah, nyampe ke sana, muncul, aku ora sudi. Jadi ini munafik nih. Ya, nah, di situ saya mulai ini nggak benar orang ini. Nah, banyak hal yang terjadi diminta mulai belok. Ya. Nah, jadi saya oke, ini nggak benar. Nah, kita mulai setengah hati dan nah saya melihat ini ada beberapa ini dan saya Pak Refli saat itu juga kok mulai goyang-goyang nih saya bilang. Mulai goyang di tidak lagi pro benar ke Jokowi. Ya, karena 2016 kan saya kan udah keluar, 2015 bahkan saya udah keluar sebagai staf khusus kan? Nah, keluar staf khusus dari sana. Ya. Nah, terus ini mulai orang-orang jadi kita ini terpesona dalam hampir 2 tahun lah terpesona. Ya. Nah, sehingga saya tadi menemukan bukunya Pak. Harapan itu bernama Jokowi. Gitu. Nah, jadi ini bukti Pak Refli harus pernah terpesona sama Jokowi, tapi mungkin karena akal sehatnya lebih menonjol, maka hanya 2 tahun terpesona, berbeda dengan sekarang masih banyak yang sadar terakhir gitu, termasuk Gunawan Muhammad sadar terakhir. Nah, sekarang orang menyatakan kenapa pindah ke ini? Saya bilang kalau orang sudah bekerja dengan tidak baik, maka kita harus pada saat itu saya mengundurkan diri macam-macam. Nah, tapi saya sebenarnya di jiwa politik itu lama, Mas Refli. Saya waktu reformasi 98 saya sudah anggota MPR DPR. Oke. Ya. Oh, karena waktu itu kan PNS ASN boleh. Boleh. Iya. Nah, saya saat itu jadi kalau orang menyatakan Fahri Hamzah tuh ya pendemo yang kita terima gitu loh. Jadi maksudnya saya di dalam dari luar gitu. Jadi di akhir masa pemerintahan Orde Baru ya? Ya, masa Orde Baru saya ada anggota DPR MPR gitu. Berarti mulai 97 itu ya? 97, jadi umur 35 tahun. Jadi saya pernah jadi politikus pernah. Nah, itu saya pikir di 2019 ini kan pilihannya hanya 2. Ya. Prabowo atau Jokowi. Saya sudah membaca di 2000 ini bahaya orang ini kalau terusnya. Kita ke Prabowo dengan harapan bisa melakukan perubahan. Wah, kita lihat perangnya kayak apa. Nah, tahu-tahu Pak Prabowo merapat ke Jokowi 2019 kan? Ya. Nah, jadi kalau orang menyatakan kenapa Said Didu ke Anies, bukan. Karena saat itu nggak ada lagi juga pilihan, ya kan? Nggak ada pilihan lagi karena Prabowo dengan Jokowi lagi, gitu. Jadi saya tidak pernah namanya boleh dicek. Saya nggak pernah anti Prabowo, saya anti Jokowi, gitu. Nah, karena Prabowo tim sukses pada waktu itu masuk namanya. Nggak masuk namanya, tapi tugas saya melebihi tim sukses. Kan di media kan saya terus muncul. Saya lebih dekat dengan Sandi. Dengan Sandinya lebih dekat. Karena pada waktu itu, jadi memang banyak orang yang mendukung Prabowo bukan karena dia suka Prabowo, tapi karena anti Jokowi. Gitu. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan ini segerombolan orang bodoh semua ini. Dulu tim Prabowo semua, tapi begitu ada Anies, balik ke Anies semua. Banyak kan tokoh kayak Habil Marati, mungkin Puang Said Didu, kemudian
banyaklah orang-orang lainnya termasuk Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang menang Prabowo. Oke. Nggak menyesal Puang. Saya begini sih. Begini. Ada orang berjuang untuk kepentingan. Ada berjuang untuk memperjuangkan value, nilai. Dan orang yang memperjuangkan value tidak akan pernah merasa kalah. Oke. Ya kan? Ya. Nah, value yang kita perjuangkan kebetulan value dulu ada di Prabowo. Nah, Prabowo nggak pakai value kita cari yang ada value-nya sama, Anies. Nah, sekarang apakah Anies menang? Apakah value itu hilang? Jadi penegasan itu adalah value Prabowo hilang ketika dia gabung sama Jokowi. Oke. Nah, value itu hilang, gabung Jokowi. Malah menurut saya terdegradasi sangat jauh. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah Prabowo bisa kembali dengan value-nya? Yang saya selalu menyatakan, saya dengan beliau tuh saya ada 5 value Pak Prabowo yang saya pahami. 1, dia punya patriotisme. 2, punya nasionalisme. 3, punya rasa keadilan. 4 adalah dia punya rasa kerakyatan loh yang tinggi sekali. Yang 5 adalah bahwa dia sebenarnya orang demokratis. Dia demokratis. Nah, saya saksi sejarah Prabowo itu. Bukan jangan sampai orang menyatakan muji-muji. Waktu mau beli Kiani Kertas, saat itu saya sesmen BUMN. Datang Nelu, Dirut Mandiri. Pak Sesmen, ini ada yang mau membeli utangnya BPPN di Kiani Kertas. Siapa? Pak Prabowo. Saya bilang ini gede ini, 3,2 triliun saat itu kira-kira. Enggak, dia punya uang cash. Datang, ya saya mau beli. Saya tanya, Pak, buat apa Bapak beli? Ini kan perusahaan rugi. Dia bilang, kalau ini dibeli asing, maka bandara yang dimiliki Kiani Kertas bisa dipakai untuk pesawat asing. Ini nasionalismenya oke benar orang ini. Kan pasti rugi. Saya menganggap ini pekerjaan besar, beras. Besar. Jadi saya minta Pak JK, Pak, ada laporan nih. Oh ya bagus tuh. Suruh ke sini, akhirnya ke JK yang menangani karena saya anggap ini pekerjaan. Nah, di situ saya cek nasionalisme dia oke banget dan patriotisme. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Pak Prabowo kembali ke dirinya, maka saya punya harapan. Kemarin ini kan tertutupi oleh Jokowi, gitu kan. Nah, sekarang pasti orang bertanya, bagaimana dengan Anies? Saya menyatakan value Anies dengan value Prabowo itu mirip. Value asli Prabowo ya. Nah, kalau ini terjadi, pasti orang bertanya, sekarang kalau Anies maju gubernur, gubernur, apa yang terjadi? Saya berpendapat malah, kalau ini terjadi dan Prabowo kembali ke value aslinya, maka ini menjadi mitra yang sangat baik. Yang sangat baik dua orang ini, gitu loh. Nah, bukan terjadi persaingan, karena sama-sama value-nya. Dan saya agak percaya Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya, dengan secara belum ini menolak IKN, tanda kutip. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan karena itu pilihannya. Saya pastikan betul bahwa itu tidak akan lanjut. Kalau mau diapakan, saya begini hitungannya. Ini kan udah terbuang 72 triliun. Ya kan? Kalau dilanjutkan dan tidak ada investor, maka kan kira-kira menurut Bambang Sudantono itu IKN ini bukan 490 triliun loh. Hampir 1.500 triliun butuhnya anggaran. Mending kehilangan 70 triliun daripada kehilangan 1.500 triliun. Dan kehilangan tanah yang diperkuasai orang 190 tahun. Kan kira-kira pilihannya begitu. Terus mau diapakan itu? Ya jadikan aja ibu kota Kalimantan Utara kek. Nah, Kalimantan Timur. Jadi kalau saya sih dihadapkan, dan Pak Prabowo sepertinya memahami itu. Yang kedua, saat pembahasan tentang UKT,
biaya UKT mahasiswa. Kan dia menyatakan langsung kalau perlu gratis. Artinya sudah muncul rasa yang kita harapkan kerakyatan itu. Nah, jadi terus muncul pernyataan kan, buat apa bangun jalan tol, buat apa bangun IKN kalau negara tidak aman. Iya. Nah, jadi saya lihat mulai muncul pribadinya gitu. Itu jadi kalau saya menyatakan jauh lebih berharap saya Pak Prabowo, kan begini, kita harus ini juga Pak Mas Refli, ini politis benar. Lebih mungkin bisa salah saya. Kita tahu bapaknya dia kan Pak Sumitro Joyokusumo kan sosialis. Iya. Partai PSI, bukan PSI sekarang, Partai Sosialis Indonesia gitu kan. Iya. Yang diambil Pak Harto kan. Iya. Pada saat itu pada saat dia pulang itu saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kan kelihatannya masih akan turun tuh. Nah, negara ini saya lihat dengan semakin menguatnya kapitalis termasuk di politik. Maka perlu orang yang berjiwa sosialis yang meluruskan. Nah, saya melihat di Pak Prabowo muncul, dan kita lihat tahu Pak Prabowo kan berjiwa sosialis yang menikmati keteraturan bagaimana negara dikelola selama Orde Baru. Keteraturan loh, bukan kebenaran, tapi keteraturan loh yang. Nah, saya ingin bahwa dia sekarang programnya kan betul-betul kan kembali kayak dulu Pak Harto tuh, pangan, papan, ya kan? Pangan, papan, pendidikan, kan kesehatan itu kan. Nah, saya melihat ke sana. Jadi saya takutnya, saya berharap sih mereka muncul terhadap dirinya sendiri gitu loh. Gitu. Walaupun Puang belum dilantik saja, rombongannya sudah ke BUMN. Nah. Lalu menterinya sudah nepotisme. Gini, saya hanya ingin introduction dulu bahwa kadang-kadang idealisme itu harus diuji dengan realitas kan kadang-kadang. Ya, saya juga menyesalkan itu terjadi. Ya. Saya menyesalkan itu terjadi sampai saya berpikir sekarang di titik yang puncak pemikiran saya, apakah para tokoh, para jenderal, para pimpinan parpol itu masih punya patriotisme, masih punya nasionalisme, masih punya integritas, masih punya etika dan moral mengelola negara ini. Itu yang ada di pikiran saya. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan langsung banyak sekali nih yang dimasukkan ke BUMN. Akhirnya saya juga jadi berpikir kembali, ini apakah saya tidak kecewa terhadap harapan saya terhadap Prabowo dengan 5 modal tadi. Nah, saya masih timbul lagi loh, kok kayak begini sih. Gitu loh. Maka belum lagi kalau kita misalnya ikut food estate misalnya, pembelian pesawat bekas gitu.